Video tahapan pembuatan gel poliakrilamid. Sekarang kita telah sampai pada tahap pembuatan gel poliakrilamid. Yang pertama, letakkan tabung polipropilen ke dalam gelas beker. Selanjutnya, kita siapkan settingan mikropipet untuk memasukkan 400 mikroliter TBE 5 kali pH 8 ke dalam tabung polipropilen. Jangan lupa memeriksa apakah larutan TBE-nya masih bening atau sudah terkontaminasi. Kemudian ambil larutan TBE dengan mikropipet dan masukkan ke dalam tabung polipropilen. Pertama, masukkan dulu 400 mikroliter TBE ke dalam masing-masing tabung polipropilen. Kemudian, ubah settingan mikropipet menjadi 1 ml. Lalu, ambil 2 ml larutan TBE dengan mikropipet dan masukkan ke dalam masing-masing tabung polipropilen sampai tabung terakhir. Jadi, total kita menambahkan 2,4 ml larutan TBE ke masing-masing tabung polipropilen. Selanjutnya, kita ganti lagi settingan mikropipet menjadi 200 mikroliter karena kita akan menambahkan 200 mikroliter larutan akrilamid 30% ke dalam masing-masing tabung polipropilen. Jangan lupa homogenkan terlebih dahulu larutan akrilamid dengan cara menggoyang botolnya secara perlahan. Kemudian ambil 200 mikroliter larutan akrilamid dari botol secara hati-hati. Lalu masukkan larutan akrilamid ke dalam tabung polipropilen. Saat bekerja dengan larutan akrilamid, kita harus menggunakan sarung tangan dan berhati-hati karena larutan ini bersifat karsinogenik. Kemudian ubah lagi settingan mikropipet menjadi 1 ml karena kita akan menambahkan 3 ml larutan akrilamid ke dalam masing-masing tabung polipropilen. Kemudian ambil 1 ml larutan akrilamid dari botol secara hati-hati. Kemudian, masukkan larutan akrilamid ke dalam tabung polipropilen. Ulangi sampai 3 ml untuk masing-masing tabung polipropilen. Ketika mengambil larutan, perhatikan posisi tombol pada bagian atas mikropipet. Saat akan memasukkan ujung mikropipet ke dalam botol, tombol bagian atas mikropipet harus dalam posisi ditekan, lalu saat sudah dalam botol, lepas tombol secara perlahan sehingga larutan akan terisap ke dalam mikropipet. Saat memasukkan larutan dari mikropipet ke tabung polipropilen, tekan tombol pada bagian atas mikropipet sampai tekanan maksimal sehingga semua larutan masuk ke dalam tabung. Selanjutnya, kita akan menghomogenkan larutan TBE dengan poliakrilamid, yaitu dengan cara menghisap dan melepaskan larutan beberapa kali. Tujuannya, agar larutan TBE dan akrilamid tercampur dengan sempurna. Selanjutnya, kita akan menambahkan 6,4 ml Aquades steril
ke dalam masing-masing tabung polipropilen. Selanjutnya, kita ganti lagi settingan mikropipet menjadi 200 mikroliter karena kita akan menambahkan 200 mikroliter APS 10% ke dalam masing-masing tabung polipropilen. Kita ambil larutan APS dari botol penyimpanannya, lalu memasukkannya ke dalam tabung polipropilen. Selanjutnya, kita akan menambahkan 10 mikroliter temet. Sebelumnya, kita setting mikropipet pada volume 10 mikroliter. Ambil larutan temet dengan mikropipet, lalu masukkan ke dalam polipropilen yang telah berisi larutan lainnya tadi. Selanjutnya, langsung homogenkan campuran larutan ini dengan menggunakan mikropipet sampai semua larutan tercampur dengan baik. Tahap ini adalah tahap paling penting dalam menentukan keberhasilan gel poliakrilamid. Kalau larutan tidak tercampur sempurna, maka gel poliakrilamid akan gagal terbentuk. Kemudian, masukkan campuran larutan ini ke dalam celah di antara kedua kaca cetakan gel poliakrilamid yang telah disiapkan sebelumnya. Masukkan campuran larutan secara hati-hati dan berulang kali sampai campuran larutan mencapai batas volume maksimal di kaca cetakan gel. Kemudian, pasangkan sisiran cetakan lubang poliakrilamid ke atas celah kaca cetakan gel. Lalu bersihkan sisa-sisa campuran larutan yang masih menempel pada permukaan kaca cetakan gel. Terakhir, diamkan poliakrilamid dalam cetakan sampai gel akrilamid terbentuk yang ditandai dengan perubahan fase larutan menjadi padatan.